teman-teman sehabis pelatihan. Ini dia tujuannya seperti itu. Jadi jadi ini yang teman-teman kita susun sekarang. Nah, ini saya cobain ya melihatkan nanti yang teman-teman lakukan. Ini saya coba lihatkan Maya saya share ya. Saya share saya tadinya pengen pengen melihat apa yang teman-teman susun ya. Eh, Belangkonya sudah ada ya teman-teman, saya share nih. Nadia, nampak teman-teman? Yang saya, ini dia, rencana aksi graduasi 10 KPM. Target teman-teman adalah 10 KPM ya. 10 KPM masing-masing setiap tahun. Betul ya, Pak Slamet seperti itu ya, di targetnya. Ini mudah-mudahan nanti proses apa namanya di materi asesmen tuh ada kan materi asesmen, mulai dari asesmen, asesmen, kemudian pelatihan, kemudian setelah itu pemberian bantuan, kemudian evaluasi dan evaluasi itu kemudian graduasi. Graduasi ini ketika graduasi kalau dia memenuhi syarat dia lanjut program, ketika tidak graduasi dia dikembalikan ke program bantuannya tetap tetap diberikan. Nah, ini paling tidak isi catatan apa eh, bagaimana cara menyusun rencana graduasi 10 KPM seperti ini. Pertama, ada tujuannya. Tujuan graduasi mandiri itu apa? Memastikan 10 KPM PKH keluar dari program karena dianggap telah mampu secara ekonomi dan sosial. Nah, itu dia ya, memastikan seperti itu ya. Telah mampu secara ekonomi dan sosial. Nah, seperti ini. Artinya ini kan berawal dari proses pendampingan kita, implementasi dari seluruh modul, modul pengasuhan dan pendidikan anak, modul PKPU, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, modul perlindungan anak, modul kesehatan dan gizi, modul modul kesejahteraan sosial dan modul pencegahan stunting. Nah, ini dia. Karena apa? Target di modul sebelumnya di asesmen itu di asesmen ulang itu kan dijelaskan seperti itu. Nantinya asesmen untuk lanjutan untuk graduasi seperti itu. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Artinya eh, KPM yang teman-teman damping itu sudah ada sekian orang yang seperti kata Pak siapa tadi Pak Mujahidin tadi itu Baik, Pak. sudah ada banyak sebenarnya itu kan berdasarkan dampingan teman-teman sudah banyak yang dievaluasi teman-teman mereka tuh dianggap layak makanya asesmen yang dilakukan modul 5 dan modul 6 itu untuk meyakinkan saja supaya apa? Supaya mereka tuh dikatakan siap dari itu. Sebenarnya keyakinan itu sebenarnya berasal dari proses pendampingan teman-teman selama ini menjadi pendamping sosial itu. Kemudian ah, peningkatan kesejahteraan misalnya dia sudah meningkat pendapatannya, dia sudah bisa akses seluruh layanan sosial yang diperlukan dan meningkat kualitas hidupnya. Kualitas hidup itu tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara yang lainnya, sosial dan budaya mereka. Tidak ada lagi mereka tuh yang namanya yang tergantung sama bantuan sosial. Dia mengharamkan bantuan sosial. Sekarang tuh kami sudah mampu seperti itu. Ini sudah bagus karena kayak meningkatkan apa namanya evaluasi dirinya itu. Sehingga seperti kata Pak Mujahidin tadi, Pak Mujahidin tuh sudah paham betul KPM-nya yang mana tuh karena proses pendampingan tadi. Nah, jadi Baik, saya tidak pendamping bisa melihat seperti itu. Eh, Kenapa? Saya aku yakin teman-teman bisa melakukan. Hanya saja baik. kembali lagi keseriusan kita untuk itu. Kemudian tergantung juga kan bagaimana program di atas itu juga. Kemudian kalau kami fasilitator seperti itu. Karena tugas kami adalah di kelas, tetapi implementasinya adalah teman-teman di lapangan. Saya paling-paling ada monef, entah sekali setahunnya belum tahu sampai ke teman-teman seperti itu kan. Jadi, nah, apalagi sekarang tidak ada perjalanan untuk kegiatan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian
kualitas pemberdayaannya membekali KPM dengan keterampilan. Jadi ketika pelaksanaan proses pemberdayaan itu dia dibekali dengan keterampilan, modal dan akses pasar untuk usaha produktif atau dia bisa bekerja. Karena dia memiliki skill, dia bisa teman-teman sambungkan dengan lembaga tempat dia bekerja dengan baik. Siapa sasarannya? Sasarannya ini sejumlah 10 orang KPM PKH dari wilayah dampingan. Ketika teman-teman menyusun yang sekarang untuk tugas, itu bisa jadi untuk sekedar tugas, tetapi itu bisa juga disiapkan untuk kondisi yang sebenarnya. Kan gitu? Baik. Ya, Ya, yang penting teman-teman paham cara pengisiannya. Terlepas dari penyampaian lah, tapi teman-teman itu harus memahami sedetail-detailnya proses pengisiannya supaya jangan salah seperti itu bilang. Kemudian sasarannya 10 KPM ya. Kriterianya apa? Pertama, memiliki potensi ekonomi, nah, termasuk keterampilannya, pengalaman usahanya, atau motivasi kerjanya untuk usaha yang akan dikembangkan, seperti itu. Nah, kalau potensi ekonomi ini dari sumber dayanya ada, keterampilan mereka ada, sumber daya lingkungannya memenuhi, pendapatan keluarga mendekati atau di atas garis kemiskinan. Itu. Tetapi kalau tiba teman-teman sudah biasa dengan dengan proses pendampingan, saya aku yakin teman-teman punya kiat yang lebih daripada saya untuk bagaimana caranya menyampaikan materi ini atau mendekati atau meyakinkan KPM-nya supaya mereka itu betul-betul ada perubahan indeks kualitas hidup dan dengan berbagai kondisi seperti itu. Kemudian ya, memenuhi komitmen PKH, nah, gitu kan? Baik dari segi pendidikannya, aspek pendidikan, dari aspek kesehatan dan kehadiran P2K2-nya. Walaupun kata teman-teman sekarang kehadiran P2K2 ini bermasalah, abaikan saja. Yang penting kan teman-teman yang akan digraduasi itu adalah teman-teman KPM yang lama itu, yang teman-teman pahami. Kalau ada KPM yang baru seperti kata cerita-cerita itu abaikan dulu lah itu saja. Tetapi yang lama-lama itu yang telah usianya lebih 5 tahun tuh itu harus disiapkan. Nah, kan seperti itu. Kalau dia tidak memenuhi aspek pendidikan, kesehatan, nah itu kadang-kadang dia sudah otomatis keluar dari graduasi graduasi alamiah dia kan, karena dia tidak memiliki anak yang oh yang ikut dalam sistem dia dia otomatis masuk sistem ya Bapak Ibu, karena anaknya tidak ada yang sekolah lagi. Sudah tidak lepas memiliki semua, sudah komponen, Pak. sampai tingkat SMA. Tidak Kemudian memiliki kesehatan komponen. tidak ada apa namanya ibunya tidak ada hamil lagi atau tidak ada yang menyusui lagi kan seperti itu. Tidak ada lagi anak yang di bawah 5 tahun, umpamanya. Itu memenuhi aspek kesehatan. Kemudian kalau aspek kesejahteraannya lansia dan disabilitas itu pengecualian ya teman-teman karena itu tetap mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Kemudian bersedia mengikuti program pemberdayaan intensif. Artinya ibu-ibu KPM ini sudah teman-teman wanti-wanti, teman-teman motivasi supaya dia bersedia karena dianggap dia telah memenuhi persyaratan dari segi ekonomi segala macamnya itu. Jadi dia sudah disiapkan, dia disadarkan bantuan program PKH ini adalah sifatnya hanya sementara. Kapan waktunya? Waktunya Januari Desember 2025 sesuai dengan program yang disusun teman-teman. Nanti pelaksanaannya bagi teman-teman tentu ada petunjuk lebih lanjut dari Direktorat Jaminan Sosial ya, dari Pak Faisal lah paling tidak seperti itu. Ini dengan graduasi diharapkan selesai pada Desember 2025. Kemudian lokasinya di mana? Di wilayah dampingan pendamping PKH, misalnya di desa atau kelurahan. Apa langkah-langkahnya yang teman-teman siapkan? Yang pertama adalah tahap persiapan. Misalnya nih Januari, Februari 2005. Identifikasi KPM potensial, siapa saja yang termasuk KPM potensial. Bayangan saya seperti tadi saya jelaskan, teman-teman sudah tahu masing-masing identitas KPM ini bagaimana perkembangannya. Kenapa? Karena sudah sekian lama didampingi.
Nah, kemudian pendamping PKH karena itu dimutakhirkan data KPM melalui SIG-NG untuk identifikasi kandidat graduasi. Sekali lagi asesmen ini ketika teman-teman melaksanakan di SIG-NG ini berdasarkan data yang sebenarnya teman-teman kan seperti itu. Apakah itu dari aspek kepesertaannya, kemudian dari aspek yaitu kepesertaan tadi dari aspek apa pendidikan dan kesehatan kan seperti itu. Nanti kalau dia melalui seperti itu kan dia otomatis sudah graduasi secara alamiah karena dia tidak memenuhi aspek pendidikan dan kesehatan lagi kan seperti itu. Kemudian aspek yang lain mungkin perkembangan ekonomi itulah yang dipersiapkan. Kemudian apa tadi kriterianya pendapatan keluarga mendekati garis kemiskinan berdasarkan standar kemiskinan kabupaten kota. Kemudian memiliki keterampilan dasar dan potensi usaha. Misalnya kalau dia di perdagangan jualan, tentu dia memiliki keterampilan di bidang perdagangan atau dia bidang jasa atau pertanian. Kemudian yang ketiga memiliki motivasi yang tinggi untuk mandiri. Nah, ini dinilai dari wawancara atau kehadirannya. Walaupun aspek keadilan seperti tadi. Kemudian melibatkan aparat desa dan TKPK, tim penanganan kemiskinan apa? TKPK, tim ke, TKPK ini artinya apa kepanjangan teman-teman? Tim Tim koordinasi penanggulangan ya, kemiskinan, Pak. ya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Ya. untuk di tingkat kecamatan ya, desa untuk validasi data. Outputnya apa? Terdapat sebanyak 15 atau sampai 20 orang KPM kandidat untuk graduasi. Dari 50 sampai 20 orang tadi dipilihlah 10 KPM yang terbaik yang betul-betul disiapkan untuk graduasi dari aspek manapun dia. Kan seperti itu. Kemudian asesmen kebutuhan di aspek pelaksanaan ya. Asesmen kebutuhan ini teman-teman melaksanakan kunjungan rumah berdasarkan kemarin kan sudah ada materi asesmen keberlanjutan kemarin. Kemudian kunjungan rumah oleh pendamping untuk menilai apa? Keterampilan dan potensi ekonominya berdasarkan asesmen kemarin. Makanya asesmennya itu betul-betul dilaksanakan secara menyeluruh. Kemudian kebutuhannya, apakah modal, pelatihan, akses pasar, atau pekerjaan. Kemudian hambatannya apa? Kurangnya motivasi, akses layanan, atau pengetahuan. Ketiga-ketiganya ini nantinya teman-teman rancang kira-kira kebutuhannya apa untuk masing-masing individual tersebut. Masing-masing KPM. Oke. Kemudian koordinasi pemangku kepentingan. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan dinas sosial untuk dukungan anggaran dan data. Kemudian dinas sosial, dinas ketenagakerjaan untuk pelatihan vokasional. Dinas Koperasi dan UMKM untuk bantuan modal dan akses pasar atau dinas-dinas lainnya, termasuk juga lembaga keuangan, bisa bank, bisa PNM, bisa dengan koperasi. Ini berdasarkan asesmen teman-teman tadi, asesmen yang dilakukan di modul di asesmen 5 dan 7 tadi. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi di asesmen tadi itulah yang yang teman-teman usulkan untuk program graduasi. Kemudian ke pelaku usaha lokal untuk peluang kerja atau kemitraannya. Jadi fungsi teman-teman sebagai fasilitator, edukator, mau apa motivatornya, apalagi kolaborator untuk perlindungan untuk akses segala macam itu sangat diperlukan. Ini sesuai dengan ilmunya pekerjaan sosial. Kemudian outputnya apa? Terdapat kesepakatan, kerjasama, dan komitmen dukungan tergantung dengan masing-masing kebutuhan KPM tadi. Kemudian baru disusun penyusunan rencana pemberdayaannya seperti apa, susunlah rencana masing-masing individu untuk kesiapan KPM, apakah untuk pelatihan, untuk mendapatkan modal sesuai dengan kebutuhan asesmen yang dilakukan atau akses kerja. Menyiapkan dokumen pendukung, misalnya proposal ya. Proposal tadi yang teman-teman susul di modul 5 ya, tugas 5 ya, itu proposal usaha tentu sesuai dengan usaha yang akan dikembangkan. Kemudian surat rekomendasi tentu ini gampang dari dinas sosial seperti itu.
Kemudian outputnya apa? Terus tersusun rencana pemberdayaan untuk 10 orang KPM yang telah disiapkan tadi. Kemudian tahap pelaksanaan misalnya Maret sampai November, pertama peningkatan kapasitas melalui P2. P2K2 diperkirakan antara Maret sampai Juni. Integrasi dengan P2K2 ini pertama mengadakan seksi P2K2 khusus untuk 10 KPM terpilih yang untuk graduasi tadi. Misalnya, fokusnya pertama pada pengelolaan keuangan, pencatatan usaha, penghematan, dan investasi kecil. Kemudian kewirausahaan, misalnya bagaimana caranya pemasaran yang sederhana, manajemen usaha, dan inovasi produknya seperti apa. Termasuk nanti pemasaran ini labelnya, surat izin halalnya untuk usaha-usaha makanan. Kemudian itu bagaimana cara teman-teman mengkoordinasikan. Kemudian motivasi kemandirian, kisah, dia bisa menghadirkan kisah sukses graduasi dan dampaknya kemandirian. Ini bisa menghadirkan orang lain ya yang betul-betul berusaha atau KPM yang sudah graduasi. Dia bisa diajak untuk menyampaikan si kisah sukses story-nya dalam pertemuan ini. Frekuensinya kapan? Misalnya frekuensinya itu ini 2 sesi tambahan per bulan selain PKH P2K2 reguler khusus untuk 10 orang ini panjangnya. Kemudian metodenya diskusi, simulasi, dan studi kasus. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pendampingan intensif. Jadi pendamping PKH melakukan kunjungan rumah mingguan untuk memberikan motivasi dan bimbingan teknis, membantu menyusun rencana usaha atau pengembangan keterampilan, dengan outputnya apa? Terjadi peningkatan pengetahuan dan motivasi KPM. Kemudian pemberdayaan ekonomi. Nah, yang pemberdayaan ekonomi ini misalnya apa? Ini dilaksanakan target misalnya kan Juli sampai Oktober 2005 dalam bentuk apa? Pelatihan keterampilan, kerjasama dengan gandeng Dinas Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja atau mitra swastanya untuk pelatihan. Misalnya kuliner, membuat makanan ringan, catering atau kue. Ini sesuai dengan rencana program pemberdayaan masing-masing KPM itu. Kemudian untuk kerajinan, misalnya menjahit anyaman atau produk lokal. Kemudian untuk pertanian atau perikanan, budidaya sayur, ikan atau ternak skala kecil. Kalau yang sifatnya jasa, reparasi, apakah reparasi macam-macam ya, mobil, segala macam, sepeda motor atau alat listrik lainnya, silahkan saja. Kemudian juga jasa kebersihan atau tukang. Ini kan sesuai dengan apa namanya upaya pemberdayaan yang dipilih oleh KPM PKH itu untuk mandiri. Kemudiannya durasinya kapan? 1 sampai 2 minggu per KPM disesuaikan dengan kebutuhan. Outputnya apa? KPM diharapkan memiliki keterampilan praktis untuk usaha atau kerja. Kemudian akses modalnya apa? Teman-teman menghubungkan KPM dengan KUR, kredit usaha rakyat dari bank. Tentu sudah ada proposal usahanya ya teman-teman. Kemudian upaya usahanya itu dinilai layak nantinya oleh pengelola atau apa modal tempat peminjaman atau bantuan modal tadi, atau ada juga PMM Maker atau koperasi lokal. Kemudian dana desa jika tersedia untuk usaha produktif. Kemudian membantu KPM menyusun proposal pengajuan modal. Outputnya apa? Setidaknya 5 KPM mendapatkan modal usaha. Akses pasar atau pekerjaan selanjutnya menghubungkan KPM dengan pasar lokal, toko atau koperasi dengan untuk penjualan produk tadi. Makanya nih ada mungkin packagingnya seperti apa, kualitas produknya seperti apa tuh sudah disiapkan dengan baik. Seperti itu. Kemudian perusahaan lokal untuk peluang kerja, misalnya buruh atau buruh pabrik atau jasa. Kemudian platform digital, bisa media sosialnya seperti apa, marketplace-nya di mana untuk pemasaran produk ini. Kemudian mengadakan pameran produk KPM di tingkat desa atau kecamatan. Outputnya KPM sudah siap, sudah memiliki
saluran penjualan atau pekerjaan tetap. Kemudian yang ketiga adalah kegiatannya penguatan dan monitoring. Ini bisa dilaksanakan antara bulan Juli sampai November. Sesinya motivasi mengundang KPM yang telah graduasi untuk berbagi pengalaman, mengadakan sesi tentang pentingnya kemandirian dan manfaat graduasi. Kemudian selanjutnya adalah monitoring berkala. Misalnya pendamping PKH memantau kemajuan setiap 2 minggu dengan indikator. Pertama, terjadinya peningkatan pendataan, misalnya di atas garis kemiskinan, stabilitas usaha penjualan rutin atau data kontuan stabil. Ini kan dilihat dari asesmen awal teman-teman tadi, pendapatannya berapa, pendapatan keluarga, pendapatan usahanya tuh harus ada peningkatan. Kemudian kepatuhan terhadap komitmen, kepatuhan terhadap komitmen PKH dari aspek pendidikan atau kesehatan tadi. Kemudian menggunakan formulir verifikasi graduasi untuk mencatat progresnya. Kemudian penyelesaian hambatan, misalnya mengatasi kendala, kesulitan pemasaran melalui apa? Misalnya bimbingan tambahan oleh pendamping khusus untuk teman-teman tadi yang memiliki kendala tadi. Kemudian rujukan ke ahli UMKM misalnya atau penyuluh sosial, penyuluh ekonomi. Poin outputnya apa? Terdapat KPM yang menunjukkan kemajuan ekonomi dan sosial. Barulah yang terakhir adalah proses graduasi diperkirakan November Desember 25. Misalnya verifikasi kelayakan graduasi. Aktivitasnya pendamping PKH dan dinas sosial memverifikasi KPM 10 KPM berdasarkan pendapatan keluarga sudah di atas garis kemiskinan, tidak ada anggota keluarga yang putus sekolah atau gagal akses kesehatan, usaha atau pekerjaannya stabil minimal 3 bulan berjalan, terdapat komitmen KPM untuk graduasi mandiri dalam bentuk surat pernyataan. Kemudian melibatkan TKPK dan aparat desa untuk validasi. Kemudian setelah itu mengadakan acara sederhana di tingkat desa atau kecamatan untuk deklarasi, memberikan penghargaan simbolis, bisa dalam bentuk sertifikat atau plakat kepada KPM misalnya. Kemudian mengumumkan keberhasilan dalam graduasi melalui media lokal atau papan informasi desa. Kemudian pemutakhiran data, teman-teman pendamping memperbarui status KPM di SIKNJ sebagai graduasi mandiri. Kemudian menyusun laporan graduasi untuk dinas sosial. Kemudian tahapan evaluasinya dilaksanakan 2 Desember. Evaluasi keberhasilan. Nah, ini bisa dalam bentuk mengukur dampak keberhasilan, berdampak graduasinya, pendapatan, kesejahteraan, dan akses layanan. Mengadakan wawancara dengan 10 KPM untuk menilai kepuasan dan tantangan. Laporan, seperti itu ya. Kemudian tindak lanjutnya memantau KPM-nya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan, SDM, pendamping. Ini sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan yang teman-teman isi kan dalam tabel ya, tabel yang sudah teman-teman dapatkan itu. Ini saya merangkulnya saja. Nanti kalau teman-teman mau nanti saya share di grup. Kalau teman-teman mau materi saya share di grup yang sudah yang kami bikin. Sumber dayanya nanti di masing-masing ini di teman-teman pindahkan ke dalam tabelnya seperti itu. Kalau Mau, Pak. boleh Mau. saya boleh. Ini Mau, bisa Pak. pendamping, penyuluh sosial, dan pelatih dari dinas kesehatan. Anggarannya Oh, misalnya dari dinas sosial untuk pelatihan atau transport dalam untuk transportasi misalnya atau dana desa. Sarananya modul P2 kedua alat tulis. Hasil yang diharapkan terdapat 10 KM graduasi. Ini kan pengisian instrumen-instrumen tadi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman yang 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 kira-kira isi hasil akhir dari materi RKTL ini. Nah, ini salah satu saja bentuknya ya, tapi teman-teman tentu disesuaikan dengan kondisi teman masing-masing. Ini gambaran kasarnya. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan di jam saya sudah lewat nih kayaknya. Mohon maaf teman-teman. Dia graduasinya ini kesadaran sendiri ya Pak Anto, Pak Andi. Iya, Pak, kesadaran sendiri, Pak. Setelah kita motivasi lewat P2K2 kan, Pak. Mm-mm. Home visit, sering main ke sana. Kayak gitu, Pak. Ya,
Itu sudah diusulkan, sudah apa belum? Belum, Pak. Oke. Nah, Bapak, masukkan saja itu. Kalau sudah betul kan seperti itu. Untuk PPSE ini kan diharapkan ketika dia graduasi itu dia diberikan sedikit permodalan kan seperti itu. Nah, permodalan itu kan bisa dalam bentuk proposal usaha. Kemudian proposal usaha ini kan dilatih dia sedikit. Kalau dimasukkan seperti itu, kecuali dia sudah otomatis keluar ya berdasarkan kepesertaannya. Dia tidak memiliki seperti itu. Tapi kalau bisa masukkan saja. Kalau nanti kan saya yakin setelah ini tentu setelah selesai seluruh pelatihan Direktorat Jaminan Sosial tentu punya petunjuk petunjuk lanjutan untuk pelaksanaan graduasi ini kan ini target kementerian kan seperti itu Pak Andi. Nah, jadi Oh ya, Pak. usulkan saja. Jadi kan bisa jadi dia diusulkan kalau memang layak nantinya usulkan usaha apa kan seperti itu. Nah, jadi kan bantuannya kayak kayak kemarin kan tidak banyak juga tuh. Tapi kan layak kalau bantuan yang teman usulkan itu sesuai dengan kebutuhannya atau eh, kalau bisa kan ikutkan juga pelatihan kan lebih baik lagi tuh. Nah, diusulkan saja Oh, dulu kan seperti dia Pak ya, Pak, Andi ya. ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau saya mau saja lama-lama karena pun saya juga kan saya bilang ndak lama ikut pernah ikut di kelas ini. Hanya materi hari pertama dan terakhir. Saya berharap teman-teman habis ini persiapan ya. Mudah-mudahan seperti tadi Pak apa yang dari Bengkulu. Beliau sudah betul-betul artinya sudah jauh motonya sudah sesuai dengan semen Padang, Pak. Moto semen Padang, Pak Anton tahu nggak? Dia sudah berbuat seorang orang lain memikirkannya. Jadi saya senang itu. Jadi karena ini itu apa tuh Pak? Itu apa artinya Pak Anton? Beliau tadi itu kan sudah artinya sudah melakukan walau program ini sekarang dikencangkan sedikit, ternyata beliau sudah dari awal sudah menyiapkan. Artinya tuh keberhasilan yang patut kita berikan apresiasi. Itu menjadi motivasi bagi kita bersama saya sedikit ngomongnya seperti itu agak semangat ya Pak ya, karena saya melihat karena kondisi kita seperti itu, mudah-mudahan waktu kita yang masih tinggal seperti ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun program ini kan tetap akan digraduasi. Nanti kalau tidak ada program mereka semuanya nantinya akan diberhentikan semua, tetapi tidak seperti itu diharapkan ada keberlanjutan tadi. Kira-kira seperti itu ya. Terakhir, habis ini teman-teman siapkan waktunya ya. Siapkan betul waktunya untuk evaluasi. Post testnya dengan baik, isi dengan baik-baik, jangan tergesa-gesa waktunya. Kalau dimulai itu cukup panjang. Nanti setelah itu teman-teman penutupan di jadwal teman-teman nantinya post test dan evaluasi dan penutupan. Mudah-mudahan seperti itu. Tetap Siap, foto yang bagus ya, siapkan sikap saya di ruang kerja nih. siap Pak. Ya, Oke, Bapak Ibu, silakan on cam. non Saya cam hitung. jangan lupa, Ya, Bu. saya hitung ya Pak. Yuk, Sa- Satu, dua, tiga. Gaya apa Pak? Gaya bebas Pak. oke, gaya bebas teman-teman. Tip, Oke. oke, sukses. Oke Pak, siap. Sudah. Terima kasih Oke, Pak Yas atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga eh, bermanfaat untuk peserta pelatihan SNMPKH. Dimohon amin, teman-teman untuk segera melengkapi tugas-tugasnya dan eh, menyelesaikan post-test dan evaluasi nantinya. Oke, Baik. sekali lagi saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jam Waalaikumsalam. 11 kita Zoom penutupan ya Bapak Ibu. Ya.